otak. Otak mana otak? Nih apalagi ada terong lah, ada bulurah lah, apalagi ada OCCRP. Aduh, OCCRP. Apalagi nominasi Jokowi sebagai terkorup di nominasi OCCRP. Aduh. Oh ternyata ini ada analisa menarik nih saudara. Ada 6 alasan kenapa Jokowi itu harus diadili, ya kan? Harus diringkus, dikarungin, ya kan? Diciduk, ya kan? Dan juga diadili untuk membuktikan alibinya. Aduh, ini berita FNN ngeri sedap saudara. Makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, Senin 6 Januari 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat walafiat mulia barokah. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana otak? Nih apalagi ada terong lah, ada bulurah lah, apalagi ada OCCRP. Aduh, OCCRP. Apalagi nominasi Jokowi sebagai terkorup di nominasi OCCRP. Aduh. Oh ternyata ini ada analisa menarik nih saudara. Ada 6 alasan kenapa Jokowi itu harus diadili, ya kan? Harus diringkus, dikarungin, ya kan? Diciduk, ya kan? Dan juga diadili untuk membuktikan alibinya. Aduh, ini berita FNN ngeri sedap saudara. Kita bacain aja saudara. Oleh Syarif Sofwan, pemerhati kebijakan publik, aktivis pergerakan 77. Nah, kan sebelumnya ada OCCRP, ya kan? Organized Crime and Corruption Reporting Project. Nah, ya kan jelas nih. Dari OCCRP ini mengatakan ya bahwa yang bersangkutan presiden yang katanya ketujuh, ya kan? Yang katanya pilihan rakyat, yang katanya pro rakyat, ternyata masuk dalam nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. Di sini sangat jelas di depan mata kita semua, ya kan, bahwa yang notabene dulu dia koar-koar bikin perpu ormas, kegentingan yang memaksa, genting yang memaksa, bubarkan ormas, ormas terlarang, pret lah. Itu semua hanya omong kosong semua, ya kan? Yang faktanya sekarang nih yang bersangkutan, yang nanda tangan perpu ormas, sekarang dia jadi nominasi. Waduh, nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. OCCRP merupakan salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Kantor pusatnya di Belanda, di Amsterdam, dan punya staf di 6 benua. Nah, organisasi ini bertujuan untuk mengungkap kejahatan dan korupsi yang seringkali luput dari perhatian media arus utama. Nah sekarang kalau udah kayak begini, pertanyaannya apakah OCCRP akan menjadi organisasi terlarang, ya kan? Mungkin nggak? Kacau ya kalau presidennya Mulyono, ya kan? Aduh. No, OCCRP ini juga dikenal karena dedikasinya dalam membantu media investigasi lokal di seluruh dunia untuk berkembang. OCCRP melaporkan isu kompleks seperti perang, perubahan iklim, kesenjangan dan ancaman terhadap demokrasi yang notabene sudah hancur, sudah cacat sejak lahir. Dengan kemitraan bersama berbagai outlet media, OCCRP mempublikasikan laporan sesuai tindakan nyata di lapangan, saudara, ternyata. Nah, ada banyak alasan. Alasan pertama, penyalahgunaan wewenang diduga kuat. Ketika Jokowi Mulyono memiliki kekuasaan menggunakan wewenangnya untuk memutuskan proyek strategi nasional bagi swasta seperti Rempang lah, mau Preketek kayak, ya kan, mau PIK 2 kayak, mau IKN lah, kepentingan pribadinya Aguan lah, Tommy Winata lah, Antoni Salim lah, dan preketek lainnya, ya kan, yang notabene cuman modal duit nggak jelas, ya kan, tapi tetap mereka cuman makhluk, ya kan, nggak mungkin mereka jadi Rob, nggak mungkin mereka jadi Tuhan, ya kan. Nah itu pertama, dugaan penyalahgunaan wewenang. Kedua, dugaan pemerasan dan gratifikasi. Ada imbalan bentuk uang, barang, fasilitas, dan lain sebagainya macamnya. Ketiga, dugaan mengambil atau menyalahgunaan aset negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, tapi ujungnya malah diduga kuat memperkaya diri dan sendiri dan keluarganya. Apalagi udah disepil-sepil, udah di roasting sama Bu Koni Bakri itu. Ada, tenang Bu Iriana, tenang. Bu Iriana belum waktunya. Kalau udah waktunya nanti bakal dibuka gitu. Termasuk adanya putranya Jokowi, ya kan, termasuk Bobi Nasution, termasuk Kahiyang, termasuk preketek lainnya. Itu 3. 4, dugaan nepotisme
Yang notabene Gibran, Raka Buming Raka, soal putusan MK dan lain sebagainya macamnya. Itu 4, 5. Pengaruh terhadap putusan kebijakan menggunakan posisi atau pengaruh untuk mempengaruhi keputusan kebijakan yang seharusnya menguntungkan publik, tapi malah mengutamakan kepentingan pribadi ya, dan kelompoknya. Aduh. Kasus dugaan money laundering ya kan. Cuci duit. Ya, duit dicuci. Mau ngapain duit dicuci? Cuci mah baju kotor, cuci duit. Aduh. Keenam, penyalahgunaan anggaran negara tentang KCIC yang semula adalah B2B menjadi tanggungan APBN, adanya dana tambahan penggelembungan biaya pembangunan kereta api cepat. Ya. Banyak banget sampai 6 begini. Aduh, penggunaan anggaran negara yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan melalui tindak pidana pelanggaran undang-undang APBN dan lain sebagainya macamnya. Inilah saudara, seperti yang dinubuahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir zaman memang benar kan akan ada yang namanya ruwaibidah. Ruwaibidah ini maksudnya bukan ruwaibidah dalam arti ulama, bukan arti ustadz, bukan dalam arti pemimpin ormas, pemimpin jamaah, tapi ruwaibidah adalah pemimpin. Nah, pemimpin ini khusus ya, pemimpin negara. Ya, para sahabat nanya, apa itu ruwaibidah? Ruwaibidah kata Nabi SAW adalah pemimpin-pemimpin bodoh. Kepemimpinan bodoh yang banyak mengurusi orang banyak. Kan lucu. Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan orang banyak. Kan ngeri. Tapi tetap aja ruwaibidah yang paling ruwaibidah. Nggak ada yang namanya kejahatan yang sempurna, nggak ada yang namanya kebohongan yang sempurna, dan nggak ada yang namanya pengkhianatan yang sempurna, dan tidak ada yang namanya penyalahgunaan wewenang yang sempurna. Semuanya hanya akan tuntas, pasti ada ujungnya. Lihatlah bagaimana sekarang Fir'aun yang paling Fir'aun dulu itu. Ya apalagi sekarang Jokowi Jokowi yang paling Jokowi pasti tumbang juga. Nah sekarang bola ada di tangan rezim yang sekarang. Siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah Prabowo Subianto. Ketegasan dari yang namanya mantan Danjen Kopassus ini, yang dulu saat mau jadi calon presiden dia pernah bilang akan mengejar koruptor, akan mengejar sampai ke Antartika, akan dikejar sampai ke padang pasir, akan dikejar sampai ke Antartika. Nggak usah Pak Presiden yang sekarang nih, siapa? Namanya siapa? Prabowo Subianto, ya bener. Nggak usah dikejar ke Antartika Pak. Kejar aja itu koruptor antara kita. Coba di antara kita dicek satu persatu. Apakah ada koruptor? Apakah ada orang-orang yang maling, pengkhianat, mengatasnamakan negara, mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan masyarakat? Itulah yang harus dikejar. Dan bola ada di tangan Prabowo Subianto. Semoga ke depannya Indonesia mendapatkan pemimpin soleh dan aturan soleh. Tentulah aturan yang benar-benar berdasarkan dari yang Maha Al-Khaliq dan Al-Mudabbir, Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam secara kafah. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.